Raisi Presiden Iran, Israel minta dunia waspada. Israel menegaskan dunia internasional harus mewaspadai Ebrahim Raisi yang terpilih sebagai Presiden Iran. Kewaspadaan itu, kata Israel, karena komitmennya terhadap program nuklir militer yang berkembang pesat. Raisi berkomitmen pada program nuklir militer Iran yang berkembang pesat. Pemilihannya memperjelas niat jahat Iran yang sebenarnya dan harus memicu keprihatinan serius di antara komunitas internasional. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri menulis di Twitter, dikutip AFP Sabtu 20 Juni. Sebelumnya, ulama konservatif dengan rekam jejak kontroversi HAM, Ebrahim Raisi terpilih menjadi Presiden Iran setelah menang dalam pemilihan umum pada Sabtu 19 Juni. Melalui pernyataan resmi yang dikutip AFP, Menteri Dalam Negeri Iran Abdul Reza Rahmani Fazli mengumumkan bahwa Raisi menang pemilu dengan meraih 61,95% suara. Berdasarkan data Kemendagri Iran, pemilu yang digelar pada Jumat 18 Juni ini merupakan pesta demokrasi dengan jumlah pemilih terendah dalam sejarah negaranya. Mantan PM Israel sebut Iran bersukacita karena pemerintah sekarang lemah. Mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Iran bersukacita karena pemerintah yang sekarang lemah. Pada Minggu 13 Juni, Netanyahu harus merelakan kursi orang nomor 1 diserahkan ke mantan sekutunya Naftali Bennett. Kekuasaan Netanyahu selama 12 tahun harus berakhir setelah Bennett dan tokoh oposisi utama Yair Lapid sepakat membentuk koalisi. Koalisi untuk mendongkel mantan PM Israel yang akrab disapa Bibi itu begitu unik, terdiri dari sayap kanan, tengah hingga kiri. Netanyahu menegaskan pemerintahan Bennett tidak akan bisa melakukan tindakan signifikan terhadap Iran. Sejak momen Amerika Serikat kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran, pemerintah saat itu tidak akan bisa bertindak tegas ke mereka, sindirnya. Pemerintah yang tidak bisa menentang tekanan internasional tidak layak untuk memimpin Israel, klaimnya. Dilansir Time of Israel Minggu 13 Juni, Netanyahu mengklaim dia meminta menghentikan pembangunan permukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur. Tidak tanggung-tanggung, permintaan itu datang dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, seraya mendesak supaya perundingan damai mulai dilakukan. Bagaimana mungkin kita bisa menentang pendirian negara Palestina jika mayoritas pemerintah mendukung pendirian? Tanya Netanyahu. Rusia pasok satelit canggih ke Iran, ini kehebatannya. Surat kabar Amerika Serikat Washington Post melaporkan Rusia bersiap memasok satelit canggih ke Iran. Satelit tersebut dilaporkan dapat melacak target militer di seluruh Timur Tengah. Seperti dilansir Al Arabiya Jumat 11 Juni, Rusia akan mengirimkan satelit Canopus 5 yang dilengkapi kamera resolusi tinggi. Laporan ini terbit beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa. Sementara Iran dan Amerika Serikat sedang menggelar pembicaraan tidak langsung untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. JCPOA bertujuan agar Iran menahan program nuklirnya dengan imbalan Amerika Serikat mencabut sanksi-sanksi ekonomi mereka. The Washington Post melaporkan satelit Rusia dapat memantau terus-menerus berbagai fasilitas di Timur Tengah, mulai dari kilang minyak di seluruh Teluk Persia, pangkalan militer Israel hingga barak-barak Irak yang ditempati pasukan Amerika Serikat. Surat kabar Amerika Serikat tersebut mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Para sumber itu yaitu pejabat, mantan pejabat Amerika Serikat dan seorang pejabat pemerintah negara Timur Tengah yang menerima pengarahan mengenai penjualan tersebut.
The Washington Post menambahkan meski Canopus 5 dipasarkan untuk kebutuhan sipil sejak 2018, pemimpin-pemimpin Garda Revolusi Iran melakukan perjalanan ke Rusia untuk membantu menegosiasikan kesepakatan pembelian satelit itu. Pada musim ini, tahun ini sejumlah pakar Rusia datang ke Iran untuk membantu melatih kru yang akan mengoperasikan satelit ini di fasilitas yang baru dibangun di dekat Karat, sebelah barat Teheran. The Washington Post menambah satelit tersebut menampilkan perangkat keras Rusia, termasuk sebuah kamera dengan resolusi 1,2 meter, peningkatan signifikan dari kemampuan Iran saat ini, walaupun masih jauh di bawah kualitas yang dicapai satelit mata-mata Amerika Serikat. The Washington Post menambahkan. Pada April 2020 lalu, Garda Revolusi mengatakan mereka berhasil meluncurkan satelit militer pertama Iran ke orbit. Hal ini mendorong Menteri Luar Negeri saat itu Mike Pompeo mendesak Teheran bertanggung jawab karena ia yakin langkah itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Seperti dilansir Al Arabiya Jumat 11 Juni, Rusia akan mengirimkan satelit Canopus 5 yang dilengkapi kamera resolusi tinggi. Laporan ini terbit beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa. Sementara Iran dan Amerika Serikat sedang menggelar pembicaraan tidak langsung untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. JCPOA bertujuan agar Iran menahan program nuklirnya dengan imbalan Amerika Serikat mencabut sanksi-sanksi ekonomi mereka. The Washington Post melaporkan satelit Rusia dapat memantau terus-menerus berbagai fasilitas di Timur Tengah, mulai dari kilang minyak di seluruh Teluk Persia, pangkalan militer Israel hingga barak-barak Irak yang ditempati pasukan Amerika Serikat. Surat kabar Amerika Serikat tersebut mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Para sumber itu yaitu pejabat, mantan pejabat Amerika Serikat dan seorang pejabat pemerintah negara Timur Tengah yang menerima pengarahan mengenai penjualan tersebut. The Washington Post menambahkan meski Canopus 5 dipasarkan untuk kebutuhan sipil sejak 2018, pemimpin-pemimpin Garda Revolusi Iran melakukan perjalanan ke Rusia untuk membantu menegosiasikan kesepakatan pembelian satelit itu. Kekuasaan Netanyahu selama 12 tahun harus berakhir setelah Bennett dan tokoh oposisi utama Yair Lapid sepakat membentuk koalisi. Koalisi untuk mendongkel mantan PM Israel yang akrab disapa Bibi itu begitu unik, terdiri dari sayap kanan, tengah hingga kiri. Netanyahu menegaskan pemerintahan Bennett tidak akan bisa melakukan tindakan signifikan terhadap Iran. Sejak momen Amerika Serikat kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran, pemerintah saat itu tidak akan bisa bertindak tegas ke mereka, sindirnya.